Yo, sob, balik lagi di Jangan Lupa Jadi Orang Baik podcast sama Oki, sob. Sob, episode ini tuh gue pengen banget eh mengembalikan diri gue juga, dan gue juga mau memastikan bahwa kalian secara individual itu harus jadi dulu. Kenapa gue bisa bilang gitu? Jadi gini, gue selalu bilang sama orang-orang, siapapun itu, nggak istri gue, nggak teman-teman gue, keluarga gue gitu loh. Lo harus bisa yang namanya mencari jati diri lo sendiri. Dan itu caranya berbeda-beda. Ada yang traveling, solo traveling, itu gue salah satu cara gue untuk mendapatkan diri gue. Karena di solo traveling itu gue bener-bener yang kayak gue bisa jadi egois, gue bisa jadi orang yang baik, gue bisa jadi orang yang jahat, dan semuanya itu terserah gue. Semua keputusan yang gue ambil itu dampaknya langsung ke gue dan langsung ke orang di depan gue gitu loh. Dan gue nih cerita sedikit, waktu itu gue ada berkat lebih, gue dikasih kesempatan untuk bisa solo traveling, dan akhirnya gue milih solo traveling di Eropa. Gue ke sana, ke rumah temen SMA gue juga di sana, gue nginep di sana. Itu sekitaran Natal 2014 kalau nggak salah. Apa 2013, kayak Natal 2013 kayaknya. Nah, di situ setelah temen gue di Jerman, gue datang ke sana, gue naruh koper, gue tinggal sama dia dulu gue datang sekitaran tanggal 20 Desember, 23 Desember gue cabut. Apa namanya? Oh sorry, 21 Desember gue cabut kayaknya. 21 Desember gue cabut. Gue jalan pertama langsung itu adalah gue lupa deh. Kayaknya gue ke ini deh, ke Amsterdam dulu. Ke Paris. Gue langsung ke Paris. Nah, di Paris gue mempunyai yang namanya apa pilihan. Lo mau tidur di kamar yang gede, dalam artian sendiri, private, atau lo mau yang agak lumayan murah, dorm room yang satu kamar gitu bisa 8-10 orang gitu loh, di kayak bunk bed gitu yang kasur bertingkat gitu. Nah, di situ tuh kayak apa ya? Again, kalau gue mau jahat, kalau gue mau egois, ya udah gitu, kayak ya gue di situ datang malam-malam, yang lain udah pada tidur, gue langsung gerasak gerusuk taro gitu kan, tapi kan gue enggak gitu loh. Maksud gue lebih ke arah eh apa ya, ya tapi ini kembali lagi sih ke kalian masing-masing gitu loh. Gue juga gak mau banyak cerita lebih ke arah sini, cuman gue lebih ke arah pengen yang kayak di solo traveling ini bener-bener gue mendapatkan yang namanya, oh ternyata gue tuh orang yang kayak gini. Pada saat gue um, pas lagi gue disuruh, oke, selama solo traveling gue punya peraturannya itu adalah gue nggak boleh ngabisin lebih dari uh, 30 euro sehari gitu. Mau lo makan, main-main, gue nggak boleh lebih dari 30 euro. Waktu itu gua dari rupiah, gue nggak boleh lebih dari 500 ribu deh, katakanlah gue nggak boleh lebih dari 500 ribu, gue bilang. Ya udah, gue makannya yang murah-murah, cuman ya di sana nggak ada warteg, sob, gitu loh. Nggak ada ketoprak pinggiran jalan. Semurah-murahnya itu adalah kayak eh, makanan pinggirannya dia, ya lumayan, 2-3 euro gitu. 2-3 euro sekitaran berapa, katakanlah 1 euro waktu itu masih 17 ribu kali ya, 16 ribu, 17 ribu, dan itu udah 30-40 ribu, 50 ribuan deh sekali makan gitu loh. Bahkan kayak di sana, di kayak Indomaretnya gitu, gue lupa namanya siapa tuh. Ya sekali makan 40 ribu, 50 ribu, 40 ribu, 50 ribu. Jadi kayak gue cuma makan 2 kali sehari, dan gue timing gitu loh. Gue makan siang sama gue makan sore ke malam gitu. Nah, yang gak kontrol itu waktu gue setelah dari Paris, gue ke Amsterdam. Nah, di Amsterdam ini, sob, yang agak-agak, ya kalian tahu lah ya Amsterdam terkenal dengan apa, dan gue melakukan apa yang
kalian pikirkan itu gitu loh. Gue nggak mau ngomong itu di podcast gitu kan, karena gue nggak tahu siapa yang denger di sini. Gue nggak mau juga jadi bad influence untuk anak-anak di bawah umur. Eh, Intinya adalah gue keluar banyak. Cuman di situ gue bertemu sama dua karakter yang lumayan pantas gue omongkan lah di sini gitu loh. Jadi gue waktu itu jalan, gue nginep, gue nyampe Amsterdam, terus gue nyari penginapan, gue nyari dorm roomnya sekitaran 10-15 euro semalam, berdelapan di situ, ada berbagai macam anak muda satu kamar itu, ada yang dari Kolombia, ada yang dari Jerman, ada yang dari Amrik. Nah, abis itu akhirnya gue keluar, gue nggak bareng-bareng sama mereka, tapi gue keluar sendiri, gue pengen muter-muter sendiri. Gue datang ke tempat yang namanya kayak masakan Chinese gitu sob. Cuman masakan Chinese-nya itu yang cepet gitu, yang fast food gitu, dan kayak ada wok-wok gitu namanya, dan dia tuh masaknya cepet banget gitu. Jadi kayak di depannya itu dia masaknya tipe yang masak di depan, dan di depannya itu ada penggorengan gede kayak karena kayak nasi dok-dok gitu, yang apa, dok-dok yang di depan, yang di pinggir jalan depan rumah gitu-gitu. Nah, tapi ada 3 orang di depan, dan lo kalau mesen gitu kayak lu apa digoreng langsung di depan muka lo gitu, langsung cepet lah, kayak Chinese food banget deh. Akhirnya gue pesan makanan, nggak lama kemudian makanan gue jadi, dan gue makan di situ. Dan pas gue lagi makan, gue dengar di belakang gue ada yang berdialog dengan bahasa Indonesia gitu loh. Terus yang kayak, oh ada orang Indonesia nih, gue bilang. Dan gue, oh ya udah, gue mengembalikan diri lah ya. Maksud gue juga bodo amatan juga. Gue samperin, dan gue langsung yang kayak, hai mas, mas orang Indonesia ya? Gitu kan. Terus gue bilang, oh iya mas, ini mas, gabung sama kita. Mereka berdua, cowok dua-duanya. Terus yang kayak, oh ya gabung sama kita, ya ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ternyata kayak uh, mereka berdua adalah orang Indonesia yang pindah ke Belanda, tapi uh, secara visa itu udah expire, udah habis visanya gitu loh kan. Tadinya visa turis, cuman yang menarik itu adalah Belanda itu, gue nggak tahu apakah ini pengaruh gara-gara mereka ngejajah kita dulu, gue nggak ngerti. Cuman kayak Belanda itu kayak ya udahlah bodo amat, saking banyaknya orang Indonesia yang visanya habis di Belanda gitu. Jadi orang-orang ini itu secara hukum, secara secara legal atau ilegal, mereka ilegal karena visa mereka itu udah habis dan mereka bisa dideportasi. Kalau udah dideportasi, mereka nggak akan bisa balik lagi ke Uni Eropa karena mereka Schengen visa gitu. Dan yang anehnya lagi itu adalah bahkan pemerintahnya Belanda itu kayak ya udahlah, biarin aja mereka di sini gitu loh, toh mereka nggak buat onar gitu loh, orang Indonesia nggak buat onar di sana. Nah, mereka itu kerjanya itu kurang lebih seperti kayak penjaga rumah. Jadi banyak banget orang Amsterdam itu yang nggak punya rumah di Amsterdamnya sendiri, sorry, orang Belanda. Jadi kayak banyak banget yang dari Rotterdam, dari Den Haag, dari berbagai macam, ya kayak Tasik-Tasiknya gitu lah ya, Tasik Jombangnya di sono gitu kan, karena mungkin mahal banget jadi mereka lebih commute lah, KRL-an gitu, jadi kan dari Depok, dari Bogor datang ke Jakarta, kurang lebih kayak gitu, datang ke Amsterdam karena kayak katanya sih duitnya di Amsterdam, gua nggak tahu, tapi di Rotterdam juga katanya gede. Oke, by the way, nah jadi orang-orang ini itu orang Indonesia ini mereka ada di sana terus jaga rumah aja. Jadi mereka jaga yang ada di Rotterdam, rumah yang nggak ini. Terus misalkan ada yang ngebantu juga ngejaga apartemen mungkin di Amsterdam gitu-gitu. Dan gaji mereka so per bulan itu sekitaran 3.000 euro. 3.000 euro itu ya lo kalikan sendirilah dengan kurs euro sekarang gitu loh. Dan mereka adalah orang-orang yang nekat ke sana. Orang yang nggak bisa bahasa Inggris, pas-pasan lah bahasa Inggrisnya. Terus nggak bisa bahasa Belanda. Udah main asal ceplas-ceplos aja. Cuman mental mereka memang ditekan, dalam artian waktu mereka datang mereka oke, nggak bisa belajar, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Belanda dan nggak bisa bahasa Inggris. Cuma di sana mereka belajar, mereka jadi bisa, mereka bisa ngambil hati orang.
Jadilah mereka di sana. Dan ujung-ujungnya oke oke setelah itu kan gue ketemu di tempat yang itu tempat makan tadi, gue ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus gue cerita gue nginep di mana gitu kan, dan mereka langsung secara nggak mikir dua kali langsung yang kayak, Ki udahlah, lo ngapain nginep di situ, udah nginep di rumah kita aja gitu kan. Nah rumahnya dia itu kayak ada di pinggirannya Amsterdam gitu, jadi kayak kalau naik bus gitu, naik bus, nah dari naik bus dari terminalnya itu berhenti sekitaran 15-20 menit naik bus keluar Amsterdam. Habis itu dari situ naik tram. Nah, naik tram itu sekitaran 15 menitan juga. Nah, dari naik tram itu udah baru ketemu rumah. Jadi itu pinggiran kayak Depoknya lah. Dan itu tuh mana lagi winter kan? Maksud gue lagi apa? Lagi musim dingin dan itu dinginnya luar biasa. Akhirnya dan gue juga yang kayak waduh gue ambil nggak ya? Takut juga gue, gila lo, gue nggak kenal siapa-siapa, gue nggak kenal mereka, gue baru kenal juga 2 hari ini, kalau gue di diperkosa gimana, gue nggak tahu juga, kayak kan kalau dirampok ribet hidup gue gitu. Nah tapi ya udah, maksud gue badan gue juga gede, kalau kenapa-kenapa at least gue bisa mukul sekali 2 kali, walaupun kalau ujung-ujungnya tetap diperkosa ya, ya udahlah ya gitu maksud gue. Apa kayak udahlah, akhirnya gue ambil di hari pertama gue akhirnya tetap nginep di situ di dorm gue, tapi di hari keduanya pagi-paginya itu gue langsung ngambil koper gue, karena gue nggak bilang langsung di dorm itu gue langsung nginep 2-3 hari, enggak, gue langsung cuman apa bayar sehari dan gue langsung cabut bawa koper itu, gue langsung ketemu di stasiun kereta, langsung jalan lah ke rumahnya yang kemarin yang ditunjukin sama dia. Akhirnya udah gue nginep di situ. Nah, yang paling ininya ya ternyata begitu sampai sana ada satu lagi perempuan nginep di situ, kayak mereka ngontrak rumah gitu. Dan mereka itu aduh ramah-ramah banget ya sob. Enak banget orang-orangnya, nggak ribet. Mereka kalau dibilang punya uang, ya punya uang juga, cuman nggak punya uang-uang banget karena ternyata uang-uangnya juga dikirim ke rumah, ke Indonesia gitu. Dan mereka peduli dengan keluarga gitu. Jadi apa ya, mereka mereka benar-benar menerima situasinya. Itu yang gue pengen gue sampaikan. Mereka itu menerima situasinya, cuman dengan situasinya itu mereka menjadikan itu uh, the best version of themselves. Jadi dia membuat versi dirinya itu yang terbaik dengan situasi yang mereka terima gitu loh. Mereka tahu mereka nggak bisa pulang. Mereka bisa pulang, cuma dideportasi. Dan itu jatuhnya ilegal gitu loh. Dan kemungkinan mungkin ditangkap, gue nggak tahu deh kalau sistem deportasi gitu gimana. Cuman mereka ya udah, dengan situasi yang seperti ini, gimana caranya gue bikin gue apa namanya bisa menghasilkan uang dan mendapatkan situasi yang terbaik dari ketidaknyamanan ini gitu loh. Dan mereka ya udah, dia ke sini, ke kiri, ke kanan, gimana caranya hidup, gimana caranya gini gitu loh. Dan menurut gua dengan hidup yang cukup keras menurut gua gitu loh. Jadi kayak tapi mereka tetap yang kayak udahlah nginep aja. Udahlah gini, udahlah itu. Terus kita nongkrong di kafe. Kayak udah nih cobain aja nih dulu nih, cobain ini gitu. Gue bilang kayak kayak mereka ya udah, mereka lebih memikirkan bagaimana apa nggak begitu memikirkan uang, dalam artian gue lebih dengan bayarin lu, cuman gue bisa mendapatkan teman ngobrol yang enak gitu loh. Karena gue jujur ngobrol sama mereka enak-enak aja. Mereka yang ngajarin yang kayak, Mas, kalau lain kali, misalkan kalau kita lagi makan, gue baca-baca nih Mas, jangan jangan langsung minum air dingin, karena itu buruk banget buat buat usus, buat badan gitu. Oh iya Mas ya gitu. Dan gue masih inget sampai sekarang gitu loh. Cuman gara-gara gue nggak sengaja dan gue memberanikan diri untuk Mas orang Indonesia ya, terus gue jadi punya teman di sana. Sekarang gue kalau ke sana pun, gue temenan di Facebook juga sama mereka, kalau ke sana pun mereka tinggal iya Mas udah nginep sini aja kalau ada apa-apa gitu kan. Jadi kayak gue punya teman di sana gitu loh. Dan itu menurut gue nggak mudah gitu loh.
Gue bahkan nggak tahu apakah gue bisa yang kayak, ayo sini dong bareng gue aja gitu. Walaupun gue yakin gue bisa, cuman gue nggak tahu apakah yang terjadi kalau misalkan gue ketemu orang dan gue nggak begitu kayak, aduh muka lo serem sob, nggak jadi dah gitu. Gue takut juga gitu, gue nggak tahu gitu. Cuman itu yang mau gue camkan. Be the best version of yourself. Jadi diri lo dengan versi yang terbaik menurut diri lo sendiri, bukan menurut orang lain, bukan menurut orang-orang yang lo kira deket atau menurut lo yang lo cap itu adalah orang deket, bukan your best friend, bukan orang tua lo, bukan siapapun. Ini semua versi lo. Please. Seperti kalau kalian dengerin ini dari awal, dari episode-episode awal gitu ya, yang akan ngambil diri kalian pada saat jatuh adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. Sekali lagi, sekali lagi. Orang yang akan ngangkat diri kalian pada saat kalian jatuh adalah diri kalian sendiri. Kalian bisa dibantu, kalian bisa dipegang bareng-bareng, disupport sama orang-orang yang kalian cintai, betul. Yes, itu akan membuat apa kehidupan kalian akan sedikit terbantu. Cuman gue yakin ada banyak orang di sana yang tidak mempunyai keberuntungan itu gitu loh. Gue sangat beruntung gue punya keluarga yang sangat suportif. Gue sangat beruntung gue bisa menikahi perempuan yang selalu ngedorong gue untuk jadi yang lebih baik. Tapi ujung-ujungnya itulah kembali ke gue. Apa gue mau? Apa gue enggak? Apa gue mau cuman kayak duduk dalam artian duduk dan memperkaya diri gue sendiri? Gue nggak mau. Dan itu kenapa gue bikin podcast ini gitu loh. Gue pengen ngobrol sama kalian. Walaupun sekarang ngobrolnya masih satu arah dengan gue yang ngomong doang. Gue pengen di hari nanti, kapan itu gue nggak tahu. Pada saat gue udah lumayan ada nama, katakanlah gue pengen ngobrol sama kalian satu lawan satu. Ngobrolin dengan apapun itu. Apapun itu. Dan itu menurut gue adalah achievement gue, pencapaian gue luar biasa untuk bisa mengubah hidup kalian gitu loh. Dan yang kedua, gue mau lanjutin lagi, itu adalah waktu. Jangan terkecoh dengan waktu orang lain. Gitu. Maksud gue, untuk kalian yang kerja, yang baru-baru kerja, baru lulus, baru kerja, atau nggak usah deh, kita ngomong yang kayak di umuran gue sekarang, di umur 30. Bagi ya kalian yang di umur 30, tapi ternyata baru dipecat di kerjaannya misalkan. Terus yang kayak lu bertanya-tanya yang kayak, ini gue di umur 30, cuman gue masih nggak punya uang. Gue masih tinggal di rumah orang tua. Gue masih minjem duit sana sini. Gue masih hidup dibiayain duit bulanan dari orang tua. Gue nggak gue nggak bilang itu jelek dan gue nggak bilang itu juga bagus. Tapi semuanya adalah kembali ke diri lo sendiri. Kalau lo merasa itu kurang buat lo, kejar. Apapun itu yang lo mau, kejar. Lo pengen pergi dari rumah orang tua, pengen ngekos, cari kerjaan dulu. Cari kerjaan di titik yang dimana lo bisa mendapatkan uang dan bisa 20-30% dari uang lo itu bisa lo sisihkan untuk bayar kos. Gitu loh. Jangan jangan langsung pengen kos yang kayak, tapi gue pengen kosnya yang 3,5 4,5 juta deh. Gue pengen yang AC, kamar mandi dalam gitu kan. Stop. Stop terlalu memikirkan yang neko-neko gitu. Itu adalah impian lo, bagus, cuman step by step, pelan-pelan. Jangan langsung tiba-tiba lo yang tadinya terpuruk nol, tiba-tiba yang kayak, oke, gue mau duit 1 miliar besok. Gimana cara gue mendapatkan 1 miliar? Stop it. Gak bisa. Stop mikirin yang namanya caranya apa cara tajir cepet.
enjoy the process gitu loh. Proses yang namanya membangun diri lo sendiri ini tuh nikmatin aja dengan segala tantangannya, dengan segala permasalahannya, dengan segala ribut-ributnya dengan orang-orang yang dekat gitu kan. Apalagi misalkan dengan pasangan lo yang dimana lo yakin kalau lo akan survive di kerjaan lo ini. Tapi pasangan lo kayak mempertanyakan itu semua gitu. Kalau itu membuat lo bahagia dan itu membuat lo merasa terbakar gitu ya di dalam hidup lo gitu ya, kejar. Gua gak mau itu. Lo kejar sekejar-kejarnya, gua gak mau tahu. Yakinkan ke pasangan lo kalau lo bisa. Dan percayalah kalau dia memang mencintai lo atau sayang sama lo, dia akan support lo. Dan kalau dia enggak, dia akan ya udah terserah lo deh, bodo amat, gue cabut, gue nggak suka, tinggalin. Lo nggak punya waktu untuk yang namanya negativity. Lo nggak punya waktu untuk pikiran-pikiran yang akan apa ngebawa lo malah jatuh. Lo nggak punya waktu. Fokus ke diri lo sendiri. Fokus ke diri lo sendiri dulu. Jadiin itu kepala, mental. Jadiin yang dimana kalau lu bisa survive. Gua nggak bilang lu harus langsung sukses dan baru lu lalu yang namanya apa ngebantu orang lain. Enggak, sembari jalan karena menurut gua kebaikan untuk menolong orang lain itu adalah sebuah apa ya, sebuah hal yang harus lo rasakan, yang lo dapet gitu loh. Bukan hal yang lo jahat, lo baca buku terus lo pengen baik. Itu tuh kayak sebuah keinginan secara internal gitu loh. Dan itu tuh kapanpun bisa lo lakukan. Nggak harus sukses dulu, nggak harus lo punya duit banyak. Lo itu keluar aja karena kenapa? Bukan karena lo pengen mendapatkan apa pujian dari orang lain, bukan karena apa-apa, cuman karena memang lo mau ngasih makan ego lo, ngasih makan hati lo, kepala lo yang bikin lo bahagia karena lo udah ngebantu orang gitu loh. Jadi apapun itu yang bikin lo terbakar gitu, maksud gue dalam hati lo, dalam dalam jiwa lo yang lo pengen yang kayak apa langsung ngegas, gue mau ngegas ini, gue mau jadi penyiar, gue mesti latihan ngomong. Gimana cara gue latihan ngomong? Gue latihan di depan kaca deh. Gue baca apa namanya, gue milih satu topik dan gue ngomongin harus bisa 2 menit. Oke, 2 menit nggak bisa, 1 menit. Oke, 1 menit nggak bisa, 30 detik. Akhirnya 30 detik bisa, naikin 40 detik. Oh, 40 detik nggak bisa, turunin 35 detik. Oh, 35 detik bisa nih, naikin ke 40 detik. 40 detik bisa, naikin lagi 1 menit. Wah, 1 menit bisa nih, naikin 2 menit. Itu loh, step by step. Maksud gue, lo punya apa hal yang sistematis. Lo pengen jadi DJ, lo belajar gimana caranya DJ. Lo mesti tahu gimana apa tuh beat per minute, gimana tahu lo mesti mensinkronasi satu lagu ke lagu lainnya. Lo nggak bisa main asal berubah lagu. Lo harus ngelihat gimana cara orang ada di depan, apakah orangnya dance atau orangnya enggak, lo gimana situasi yang nggak baca, gitu kan. Itu semua bisa dipelajari gitu loh. Tapi tersistemasi gitu loh. Lo mesti yang dari awal, yang lu bener-bener beginner sampai lu nanti jadi amatir dan lu jadi profesional gitu loh. Lo pengen apa? Lo pengen jadi dokter gitu loh. Dokter layaknya seorang dokter kebanyakan adalah sekolah gitu. Lu belajar gimana caranya ngelihat orang, gimana cara ini. Oke, dokter yang paling ini adalah psikolog katakanlah. Psikolog yang namanya lu mesti mengenal orang, lu mesti gimana caranya orang ketemu sama orang yang nggak lo kenal, ngobrol sama dia. Di mana tuh bisa gimana caranya gue ngobrol sama orang, gimana kayak gitu kayak ya lo harus melakukan apapun untuk bisa mewujudkan itu gitu loh. Karena nggak ada satu orang sukses di dunia ini yang nggak kerja keras. Lo coba deh, lo pikirkan ini baik-baik. Nggak ada satupun bilioner, miliuner ya yang ada tapi dia tiba-tiba ada tuh nggak ada. Mereka tuh bekerja keras semuanya yang bener-bener Senin sampai Minggu itu kerja sampai
sampai kerajaannya itu besar gitu loh. Kalau lo anak orang kaya, lo lahir jadi anak orang kaya, lo sangat beruntung dan gak ada salahnya tentang itu. Tugas lo adalah melipat gandakan keberuntungan lo itu dan menyebarkan keberuntungan lo itu buat orang-orang yang tidak seberuntung lo. Ujung-ujungnya ini kembali ke diri lo sendiri. Apakah lo tetap mau memperkaya diri lo sendiri terus-menerus? Apa lo mau memperkaya orang lain dengan berkat lo yang udah lo punya? It's easy, it's simple. Ini adalah binary, ini adalah 0 atau 1. Lo memilih baik atau lo memilih diri sendiri. Lo memilih orang lain atau lo memilih egois. Semuanya itu pilihan. Yang susah adalah untuk memilih pilihan tersebut. Lo orang bilang lo takut tinggi. Orang nggak takut tinggi. Orang takut jatuh. Lo bilang lo takut dalam di laut. Lo nggak takut dalam, lo takut tenggelam. Atau lo lo takut atau akan ada yang muncul dari bawah sana yang nggak kelihatan. Apa talasofobia ya, gue nggak tahu namanya. Talasofobia kayaknya. Terus yang kayak dan kalau soal dari gue menyambungin ini ke cinta, lo bukannya takut jatuh cinta, lo cuma takut ditolak, lo cuma takut sakit lagi gitu loh. Semua itu pilihan maksud gue. Dengan apapun yang lo pilih itu percayalah, pilih yang bikin hati lo terbakar. Pilih yang bikin hati lo senang. Tapi gue ngomong sama lo sekali lagi, lo harus jadiin diri lo sendiri sebelum lo bisa membantu orang lain. Karena kalau jadi lo belum jadi, karena untuk membantu orang lain itu akan yang namanya banyak orang di sana, apalagi netizen Indonesia, apalagi ya, itu yang akan apa yang namanya ngatain lo kayak apaan sih lo bacot anak kecil. Ada orang yang akan apa ngejatohin lo dengan niat lo yang baik ini gitu loh. Karena mereka yang nggak bisa gitu dan ada memang orang-orang seperti itu yang udah nggak bisa ketolong lagi gitu loh. Jadi apapun itu, jadiin diri lo sendiri, cari jati diri lo sendiri. Apapun itu. So please, guys, dimanapun kalian, situasi apapun yang kalian ada di sekarang, apakah kalian seorang pembuat startup kayak temen gue juga, apakah kalian kerja di kantor swasta, apakah kalian PNS, apakah kalian dikerja di apa perusahaan IT, apapun itu, please cari jati diri kalian sendiri. Apa sih impian kalian? Apa yang bikin jiwa kalian terbakar dan kejar ke sana? Karena kalau lu bisa gagal di kerjaan yang bahkan lo nggak suka, pentingan lo coba di hal yang lo suka. Kemungkinan lo akan gagal, iya, cuma lo puas sama diri lo sendiri. Kenapa? Karena lo mengejar impian lo, walaupun sedikit demi sedikit. Sampai situ aja episode kali ini, gengs. Peace.